Alhamdulillah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ikhwani fillah, jemaah salat maghrib Masjid Khairul Ummah yang insyaallah sama-sama kita dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kita kembali dihimpun dalam majlis ini setelah kita dimudahkan oleh Allah taala melaksanakan ibadah yang difardukannya berupa salat maghrib berjamaah di Masjid Khairul Ummah ini. Allah juga memudahkan kita untuk dapat duduk di majelis ilmu ini dalam rangka mengembangkan cakrawala berfikir kita, untuk kita manfaatkan dalam rangka mempelajari, memahami, mengamalkan ilmu-ilmu din Allah Ta'ala, agar dengan pemahaman dan pengamalan itu dapat memudahkan kita mengarungi hidup di atas dunia yang penuh dengan ujian dan cobaan dari Allah Ta'ala. Maka hanya orang-orang mukminlah yang menyadari bahwa betapa pentingnya efek perubahan yang ditimbulkan dalam majelis ilmu ini jika kita menjaga niat serta menjaga adab dalam majelis. Menjaga niat untuk senantiasa mengharapkan ridha Allah dan berharap bertemu dengan wajahnya Allah kelak dalam surganya Allah. Kemudian kita berusaha untuk beramal sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dalam bahasa syar'inya adalah ittiba'us sunnah, mengikut kepada sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, menjaga adab kita dalam majelis. Kalaulah kita menyadari bahwa dalam majelis seperti ini bukan hanya kita saja yang duduk dalam majelis, tapi malaikat-malaikat Allah Ta'ala pun diperintahkan duduk dalam majlis seperti ini. Maka orang-orang yang beriman, mereka yang mengharapkan ridha Allah, itu tak akan bergeser sedikit pun dari majlis, karena mereka sadar, mereka memiliki pemahaman bahwa malaikat Allah Ta'ala pun bersama mereka dalam majlis tersebut. Maka kalau sudah seperti ini, bapak-bapak, insya Allah kaum muslimin yang berada di majelis ilmu akan diberikan kemudahan untuk menjadi orang faqih. Orang faqih itu orang cerdas dalam memahami din Allah. Maka benarlah kata Nabi, may yuridillahu khairan ayyufaqihu fid din. Siapa saja yang diinginkan oleh Allah Ta'ala kebaikan yang banyak melimpah dalam dirinya. Saya ulangi, siapa saja yang diinginkan oleh Allah melimpah kebaikan yang banyak dalam dirinya, Allah akan jadikan orang itu ayyufaqihu fid din. Dia faqih, dia cerdas dalam memahami serta mengamalkan din Allah. Bapak-bapak, tidak perlu merasa khawatir meskipun sudah usia separuh abad.
50 lebih. Tapi kalau Allah mau takdirkan kita faqih di usia 50, kita pun akan menjadi faqih, cerdas dalam memahami din Allah. Syaratnya gampang, ikhlas, menjaga niat, mengharapkan ridha Allah semata, serta menjaga adab dalam majelis. Mudah-mudahan siapapun kita berpotensi untuk menjadi orang cerdas dalam memahami din Allah. Baik, bapak-bapak, malam hari ini kita kembali kepada kajian kitab Misteri Kematian, sampai pada bab tempat ruh-ruh di alam barzah. Namun sebelum kita mengkaji tentang bahasan ini, saya ingin mengingatkan kembali kepada diri saya pribadi dan umumnya kepada kita semua. Ini sebagai muqaddimah kajian kita. Di tiap bulan Desember seperti ini, di beberapa hari penghujung tahun, itu sudah menjadi kebiasaan negeri kita dilanda dengan beragam bencana. Ya. Kenapa itu terjadi? Karena di tiap akhir tahun seperti ini, Allah tak dapat menahan amarahnya. Ini masih secuil amarah Allah yang diturunkan setiap akhir tahun. Apa itu? Ucapan dan perkataan orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu memiliki anak, dengan bahasa selamat Natal dan tahun baru. Langit itu hampir pecah, Pak. Langit-langit itu hampir pecah, kata Allah dalam Al-Quran, mendengarkan manusia-manusia yang berkata bahwa Allah itu memiliki anak. Ya, malaikat-malaikat itu marah, Pak. Makanya lihat, tidak saja diekspos di media secara menyeluruh bahwa hampir di 34 provinsi bencana melanda negeri kita, baik itu dalam berupa bentuk tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, dan beragam bencana lainnya. Terakhir yang masih akrab di telinga kita adalah letusan Semeru. Ya, Pak, tahu nggak? Di Semeru itu mirip di beberapa daerah-daerah yang tertimpa bencana. Itu ada kejadian-kejadian yang di luar nalar logika manusia, di luar akal sehat. Contoh di Semeru. Bapak kalau melihat perkembangan berita belakangan ini yang disiarkan beberapa kali di stasiun televisi swasta, di Semeru itu ada musolah kecil, ada rumah yang jaraknya cuma beberapa meter, sedikit pun tidak terkena abu vulkanik dari letusan Semeru. Padahal semua rumah yang berada 100 meter, 200 meter, 300 meter yang berada dekat dengan wilayah Semeru tenggelam dengan abu vulkanik. Tapi rumah yang satu ini, jendelanya pun, ternaknya, kambingnya, ayamnya, tak ada sedikit pun yang terkena abu vulkanik. Mati pun tidak, Pak. Jendelanya saja tak ada yang terkena setebal apapun abu vulkanik itu. Allah jaga rumah itu. Apa rupanya yang menjadi penyebab Allah menjaga dua tempat nih, Pak? Bapak lihat nggak? Beberapa habaib baru-baru ini datang ke Senayan meminta kepada beberapa fraksi DPR RI yang terhimpun dalam masalah hukum Habib Rizik. Mereka meminta agar dibebaskan.
dan mereka mengingatkan tentang peristiwa yang nyata terjadi di Semeru, bahwa 3 hari sebelum Semeru meletus ada habaib yang tinggal di situ menempati salah satu tanah wakaf, dan rumah itu digunakan untuk memperhatikan bagaimana aktivitas keagamaan di wilayah kampung itu. Tapi kemudian oleh pihak keluarga dia diusir, Pak. Orang saleh diusir, mentang-mentang numpang diusir. Setelah diusir, apa yang terjadi? Meletuslah Semeru. Hati-hati, Pak. Tadi subuh saya mengisi kajian, gunung-gunung ini bertasbih. Burung-burung yang kita lihat itu bertasbih, Pak. Jadi jangan mengusik ketenangan gunung beserta makhluk-makhluk Allah lainnya di sekitar kita. Mereka senantiasa mengagungkan kebesaran Allah, dan mereka tidak ridha kalau ada orang-orang yang senantiasa menjaga Allah. Menjaga Allah itu artinya menjaga hak-hak Allah, menjaga kemuliaan agama Allah, menjaga syariat Allah, itu dihinakan. Maka gunung pun diridai oleh Allah untuk memuntahkan larvanya. Akibatnya terjadilah bencana. Ya. Bayangin itu, Pak. Disusul dengan NTT. Terjadi gempa yang oleh BMKG itu oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, diprediksi akan terjadi tsunami. Ternyata dengan izin Allah belum lagi, Pak, waktunya. Bahkan para ahli sekarang memprediksi Indonesia ini akan terjadi gempa yang sangat besar, 9, berapa skala Richter, Pak? Pak Ketua? Nengok beritanya. 9, ada yang beda 7 enggak? 6, 5, 4, 3, 2, 1. 9,5 ya. Dan 9,5 ini akan membuat air lautan tumpah di mana-mana. Ya. Ngeri enggak itu, Pak? Indonesia ini kaya dengan laut. Lempengan tektonik bumi yang berada di wilayah Nusantara kita ini itu sangat sensitif, Pak. Kaya dengan gunung-gunung, kaya dengan lautan. Negeri Indonesia ini lumayan kaya, Pak. Makanya menteri segala urusan bilang Indonesia itu dikeruk kekayaannya sudah puluhan tahun nggak habis-habis. Oh, berarti dengan keyakinan itu seenak perut mengeruk terus ya. Luar biasa, Pak, Indonesia ini. Tapi karena dikelola dengan asal-asalan, dengan seenak nafsu segelintir orang, jadi rusak, Pak. Dan kerusakan ini memang diabadikan oleh Allah. Zaharal fasada fil birri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut, itu semua diakibatkan sebagian ulah tangan-tangan manusia. Ya. Makanya saya pesan 10 hari ke depan, jaga anak-anak kita baik-baik. Walaupun Kemenak yang baru ini dengan soknya, Pak, ya, merasa sedikit pun tidak bersalah mengucapkan kalimat-kalimat yang mengundang murka Allah. Padahal Dewan Gereja Indonesia itu, Pak, nggak pernah sedikit pun mengusik umat Islam itu harus mengucapkan selamat Natal, nggak pernah. Dengan dalih toleransi. Bapak-bapak, kita mesti paham, 23 tahun Nabi berada di Makkah dan Madinah. Ya, 23 tahun beliau berdakwah. Beliau berhadapan dengan yang namanya Natal ini, Pak. Mereka orang-orang Nasrani di masa Rasul, mereka melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani hari ini. Dan Rasul itu paling ngerti dengan prinsip toleransi, tasamuh, menghargai, menciptakan kerukunan umat beragama. Tapi tidak pernah menghimbau umat Islam ketika itu
dengan dalih toleransi, dengan dalih menghargai, menghimbau, ayo kita ucapkan selamat kepada saudara-saudara kita Nasrani. Tidak pernah, ya, tidak pernah Pak. Seperti yang dilakukan oleh Ketua PBNU serta Wakil Presiden kita, saudara-saudara kami dari kaum Nasrani, kami mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Arti Natal itu apa Pak? Secara ucapan kita mengakui bahwa Allah itu punya anak. Tidak boleh. Yang kedua, Tahun Baru. Ini kan bergandeng kalimat ini. Bapak-bapak, nanti malam tanggal 31 Desember, 30 apa 31 Pak Ketua? 32? Enggak, 1. Tanggal 31 jangan ada satupun dari keluarga kita Pak. Saya tiap tahun itu selalu pesan sama anak-anak saya, khususnya anak lajang saya ya. Kalau Bapak nanti bertepatan di Bandung, jangan azim sesekali keluar rumah. Ingat, tiap tahun Bapak pesankan itu. Walaupun cuma di teras masjid, walaupun cuma di pekarangan rumah, dengan membakar ikan. Saya tanya sama bapak-bapak, tahun baru Masehi itu tahun baru Islam atau bukan? Tahun baru siapa itu Pak? Nasional. Nasional yang mengadopsi, diagendakan dalam kalender Masehi. Saya tanya, itu tahun baru siapa Pak? Nah, iya, tahun baru Masehi itu tahun baru siapa? Tahun baru Islam itu apa? Iya, bulan apa? Muharram. Muharram tuh kaum muslimin seharusnya mensyiarkan gembira, mau jalan-jalan, mau apa. Ini malam tahun baru keluyuran, begadang, bakar ikan, beli kerang, beli udang. Masya Allah. Itu tahun barunya orang Nasrani Pak. Kok umat Islam yang paling gembira? Pak, yang suka bakar ikan nih malam tahun baru, dengerin nih. Kemarin terkejut, ibu-ibu saya sampaikan ini. Tadi lagi jam 8 saya ngisi kajian keluarga. Oh jadi gak boleh ya Ustadz? Waduh, saya sampai kemarin ini pun masih juga bakar-bakaran karena anak-anak minta. Gak boleh Bu, haram. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, fahuwa tashabbu minhum. Ya, barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia pun termasuk kelompok orang-orang yang ditiru. Meniru Nasrani, kita pun masuk ke dalam kelompok orang Nasrani. Maka nanti akan datang suatu masa, kata Nabi, umatku akan mengikuti jejak langkah orang-orang Nasrani dan Yahudi sejengkal demi sejengkal. Sampai-sampai mereka masuk pun ke dalam lubang biawak, umatku kaum muslimin pun akan mengikuti mereka. Masya Allah, hebat, luar biasa. Pak Ketua, masjid ada bakar-bakar? Gulai? Ini bukan soal bakar atau gulai, kan nggak bakar Ustadz, gulai sama aja. Mau ngerendang, mau ngegulai, kalau nggak tidur malam tahun baru itu namanya berpartisipasi pasif. Cuma gulai kok Ustadz, lelehan, sama. Jengkol Ustadz, sama. Mau jengkol, mau apa digulai, nggak penting itu, ya. Tidur malam tahun baru itu tidur. Kalau kami di Sumatera, itu para ulama, majelis ulama itu di Sumatera, malam tahun baru itu dibuat muhasabah Pak. Makanya terakhir di Masjid Pak Endo itu, Ikhwatul Muhajirin, sering saya dipanggil tuh berturut-turut malam tahun baru itu muhasabah Pak. Muhasabah, tausiah, agar apa? Mengantisipasi anak-anak, ya, anak-anak remaja, anak-anak kita jangan sampai ikut-ikutan main kembang api dan sebagainya, keluyuran,
lebih bagus di masjid. Itu sebuah langkah alternatif, meskipun itu dikomplain oleh saudara-saudara kita dari kalangan Salafi. Sama aja itu katanya. Kok sama? Ulama kita berpendapat justru itu untuk menghandle agar tidak berkeluyuran, bakar-bakar ikan dan sebagainya, duduk. Nah, kalau di dalam acara muhasabah itu ada rendang jengkolnya, silahkan. Tapi nggak lewat jam 12 malam rendang jengkol. Itu niatnya sudah beda, ya. Kalau niat kita mau tausiah, istighosah dan apapun namanya, itu kan ba'da isya. Mau sampai malam silahkan. Nginap sambil tahajud di masjid pun lebih baik, di Masjid Khairul Ummah nih. Nah itu silahkan. Tapi kalau sengaja bakar-bakar, nggak ada apa-apa, kok bakar-bakar, ngapain? Ya, ngapain? Allah pun tahu niat kita. Ente itu sengaja emang pengen malam tahun baru itu meriah, gitu kan? Nggak tidur, bakar-bakar dikit kok Ustadz, cuma sekilo doang, bukan perkara 1,5 kilo onnya. Ikut menyemarakkan secara pasif, apalagi aktif dengan keliling-keliling, beli trompet dan sebagainya. Kacau kita, Pak. Itu yang paling banyak melakukannya siapa, Pak? Umat Nasrani pun bingung. Kami yang Lebaran, kok umat Islam yang paling banyak meriah di jalan-jalan? Dari tahun ke tahun itu, Pak. Ya. Maka kita renungkan firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatul la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah kalian terhadap fitnahku, kata Allah. Fitnah itu dalam kitab tafsir adalah azab yang diturunkan Allah berupa banjir, gempa bumi, tanah longsor, pertikaian berdarah dan lain-lain. Yang itu kalau sudah diturunkan, kata Allah, la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Tidak hanya akan menimpa orang-orang zalim saja di antara kalian, tidak hanya menimpa para pelaku-pelaku maksiat, tapi juga dapat menimpa orang-orang soleh di antara kalian. Kalau orang solehnya tidak muslih. Orang soleh harus menjadi muslih. Soleh itu cuma untuk pribadi sendiri, tapi kalau muslih, orang soleh yang peduli dengan keadaan sekitarnya. Dia juga ingin mensolehkan lingkungannya, mensolehkan masyarakatnya. Tidak puas hanya saleh pribadinya sendiri. Itu orang muslih. Ya. Wa'lamu, ketahuilah oleh kalian wahai manusia, annallaha, bahwasanya Allah syadidul iqab, memiliki azab yang maha pedih, yang maha keras. Keras nggak itu, Pak? Wah, luar biasa, Pak. Takut kita. Takutlah, Pak. Takut. Ini kalau dalam masjid gini tengok, kita kayak orang yang takut dengan azab Allah nih. Muka kita lesu, sendu aja kalau dengar tentang kubur, Pak, ya kan? Tapi kalau udah makan roti nanti beda lagi. Ya. Udah kenyang, masuk nikmat dunia itu cerah kita, lupalah kita lagi tentang mengingat alam barzah, kematian. Makanya Nabi mengatakan aksiru zikrul maut, perbanyak oleh kalian mengingat kematian, karena itu akan melembutkan hati kita, ya Pak. Baik, kita masuk ke dalam bab hari ini, tempat ruh di alam barzah. Yang pertama, ruh para nabi. Kita sudah bincangkan kemarin, ruh mereka di Iliyin, paling atas. Di dalam golongan para nabi, derajat mereka pun berbeda-beda. Ya. Kedua, ruh para syuhada, ruh mereka berada di perut burung hijau yang berkelana di surga seperti yang ia mau. Jadi ruh-ruh para syuhada itu, Pak, berada di tembolok burung-burung hijau yang berterbangan di dalam surga. Perhatikan hadis ini, diriwayatkan dari Masruq radhiyallahu an, ia berkata,
bahasa Indonesianya saja karena sangat panjang. Kami bertanya kepada Abdullah tentang ayat ini. Surah Al-Imran ayat 169. Apa bunyi ayatnya? Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Ya. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rezeki. Maka maka Abdullah berkata, ingat, kami pun pernah menanyakan hal serupa kepada Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, ruh orang-orang yang gugur di jalan Allah, mereka berada di perut burung hijau yang memiliki pelita-pelita yang tergantung di ars. Burung-burung itu berkelana di surga seperti apa yang mereka inginkan, kemudian kembali kepada pelita-pelita itu. Maka Rabb menampakkan diri kepada mereka lalu bertanya kepada ruh para syuhada itu, apakah kalian menginginkan sesuatu? Maka mereka menjawab, apalagi yang kami inginkan ya Allah, sementara kami berkelana sesuka kami di surga seperti yang kami mau. Maka Allah menanyakan hal yang serupa sampai 3 kali berturut-turut. Tapi karena mereka tahu bahwa mereka akan terus ditanya, akhirnya mereka menjawab, ya Rabb, kami ingin engkau kembalikan ruh kami ke dalam jasad kami lagi, agar kami berperang di jalanmu sekali lagi. Maka itu yang kami inginkan. Setelah tahu mereka tidak membutuhkan apapun lagi, maka Allah pun meninggalkan mereka. Apa kata Allah? Tidak. Kalian tetap di sini. Jadi para syuhada itu ingin, Pak, jasadnya dikembalikan lagi hidup di dunia agar bisa mati sekali lagi, dihidupkan lagi, mati lagi berperang di jalan Allah, karena mereka telah mendapatkan kenikmatan yang sangat besar di sisi Allah. Apa itu? Berada di dalam tembolok burung-burung hijau yang berterbangan dalam surganya Allah. Makanya orang yang kalau berjiwa pejuang itu, Pak, nggak takut, Pak. Mati itu bukan akhir dari sebuah perjalanan perjuangan mereka. Justru dengan kematian itu mereka menjumpai Allah dengan penuh kegembiraan. Masya Allah. Ya. Makanya Habib Bahar Smith itu tengok, Pak, udah sekarang digelar orang gila. Kata orang-orang yang Pak, kontra dengan beliau, udah dipasung aja itu, dirawat aja rumah sakit jiwa, dipasung sampai sembuh. Ya, Pak. Tahu nggak, Pak, apa baru-baru ini yang dikatakan beliau, Pak? Ini sensitif, Pak, ya. Saya cerita dikit. Kemarin saya dakwah di Polda Metro Jaya, Pak. Saya baru teringat begitu masuk, waduh, ini rupanya Kapoldanya Pak Fadil Imran ini. Ya, Pak, ya. Pak Fadil Imran, Kapolda Metro Jaya. Siapa itu, Pak? Pak Fadil Imran yang beberapa waktu yang lalu beserta Jenderal Dudung sebelum naik menjadi Kasat berseteru dengan Habib Rizik. Tapi kita namanya dakwah, ya bismillah, Pak. Ternyata yang mengundang saya itu Komandan Sabara, Pak. Sama persis kayak Pak Ketua kita di sini, pakai sarung, pakai baju koko. Kelihatan sudah tua, rupanya masih aktif bertugas di Polda Metro Jaya dan sebagai Komandan Sabara. Ya, Masya Allah. Saya diminta mengisi khutbah Jumat di sana, beserta nanti beberapa kajian-kajian, ya, dan juga diminta membekam anak-anak buahnya. Saya pun heran juga bisa dakwah. Jadi saya posting status, ya Allah, kalau memang ada rencanamu yang baik, ya Allah, bisa sampai dakwah ke Polda Metro Jaya ini, maka mudahkan ya Rabb. Ya. Artinya apa, Pak?
dimanapun kita berada, sampaikanlah nasihat tentang agama Allah ini, walaupun dengan resiko sekecil maupun sebesar apapun. Jangan pernah diam, ya. Jangan pernah diam. Nanti kita pulang ke rumah masing-masing, apa yang bermanfaat, yang penting untuk kita sampaikan dari pesan-pesan nasihat malam ini, sampaikan kepada keluarga kita, anak-anak kita, sampaikan kepada mereka, Pak, ya. Jangan biarkan anak-anak kita yang sudah lajang, pemuda-pemuda, remaja-remaja, mereka larut dalam kebiasaan-kebiasaan yang menyelisih syariat. Ya, jangan sampai seperti itu. Baik. Yang ketiga, ruh orang-orang mukmin yang saleh. Disebutkan dalam kitab Al-Muwatta bahwa Ka'ab bin Malik bercerita, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ruh orang-orang mukmin itu adalah burung yang bertengger di pohon surga hingga Allah mengembalikan ke jasadnya pada hari dibangkitkan. Nah, ini sama juga, ruh orang mukmin yang saleh, ya, itu merupakan burung yang bertengger-tengger di pohon surganya Allah. Hadis ini, ya Pak, diriwayatkan, disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitab As-Sahihah, ya, dan juga dalam kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik. Tahu Pak, tadi saya lupa cerita. Apa yang menyebabkan rumah itu pemiliknya beserta rumahnya, ternaknya dijaga oleh Allah? Ternyata ketika diwawancara, Pak, beliau bilang, kami senantiasa menjalankan apa yang diwajibkan, seperti sholat wajib itu dijaga baik, istri, anak-anak. Cuma katanya, saya selama ini tidak pernah lepas berhenti mengucapkan kalimat Subhanallahi wa bihamdi Subhanallahil azim. Pak, dengarkan baik-baik nih. Pak, jangan kelihatan melotot tapi nggak paham. Pak, apa tadi yang diucapkan Bapak itu tadi, yang di Semeru yang rumahnya diselamatkan Allah? Dia senantiasa bertasbih, Pak. Subhanallahi wa bihamdi Subhanallahil azim. Bapak kalau mau tahu efek zikir yang kita rutinkan, yang kita wiridkan itu nanti, Pak, dalam kondisi-kondisi kritis. Disitulah nampak efek yang akan diberikan Allah. Kenapa? Secara logika itu kan kalau sudah abu vulkanik keluar dari kawah gunung, harusnya kena semua, Pak, beberapa ratus meter, semua wilayah. Kok bisa? Kan kok bisa? Cuma beberapa meter saja dari gunung itu rumah, Pak. Nonton nggak waktu itu di TV One? Yang ditonton apa? Nonton nggak? Punya TV nggak? Yang benar nggak punya TV, alhamdulillah. Tapi yang punya TV bilang nggak punya TV, saya doakan rusak malam nih. Nonton tuh yang bermanfaat, ya. Ya Allah. Coba bayangkan itu, Pak. Ya. Yang seharusnya sampai heran, Pak, wartawan-wartawan tuh kumpul, Pak. Pak, kaca Bapak sedikit pun enggak kotor, Pak. Cuma debu-debu tipis saja. Padahal abu vulkanik, bukan abu sembarangan, bukan abu asap knalpot motor, Pak. Abu vulkanik gunung, Bapak paham enggak? Gunung meletus. Jadi kalau udah nempel di tembok tuh, Pak, susah bersihinnya juga, apalagi kalau udah kering. Ini atap rumah pun tenggelam, Pak. Rumah tenggelam, Pak. Bayangkan itu. Ini nggak kena, ayamnya, kambingnya selamat. Coba bayangkan tuh. Ya. Itu Allah sesuka hati berbuat, Pak. Fa'alul lima yurid. Itu kata Allah dalam Al-Qur'an. Allah itu berbuat sekeinginannya, semaunya, sekehendaknya, walaupun itu melanggar nilai-nilai norma logika kita yang sehat. Api yang membakar Nabi Ibrahim, api itu sifatnya adalah menghanguskan semua yang dibakarnya. Tapi kenapa Nabi Ibrahim tidak
terkelupas kulitnya, tidak terbakar, tidak hangus sedikit pun. Itu kan melanggar hukum fisika, Pak. Tapi itulah maunya Allah. Coba. Bapak ditabrak pakai truk. Motor hancur, Pak. Enggak kelihatan Bapak di mana. Tiba-tiba Bapak jalan aja ngelenggang, orang bengong, Pak. Lu punya ilmu apa, kata orang. Ilmu apa? Enggak ada apa-apa. Tengok tangan lo, berdarah enggak? Apa enggak? Masya Allah. Tapi kalau coba ada orang yang betul-betul seperti itu ditakdirkan bertemu dengan kita, tanya, Pak. Tanya betul-betul apa yang dilakukannya selama ini. Pasti ada, Pak, amal yang menjadi penyebab mengundang turunnya pertolongan Allah kepada dirinya. Tuh, Pak. Makanya Bapak-bapak, kita di samping kalau udah sholat begini, punyalah amalan-amalan andalan. Apa itu? Mau sering beristighfar di tengah kesendirian, silahkan. Menangis sejadi-jadinya tanpa orang tahu, istri pun tak tahu. Atau kita diam-diam, kita bungkus minyak 1 kilo, beras 1 kilo, ikan asin 1/4, telur 1/4. Diam-diam kita bawa, Pak, tanpa tahu keluarga kemana. Berkunjung kita ke kampung tetangga di belakang, ada 5 rumah, 5 bungkus, kita kasih, Pak. Dia nggak kenal siapa kita, dari mana kita. Tiba-tiba kita bawakan itu, Pak. Dalam dasar hatinya dia berdoa kepada Allah, ya Allah, siapapun orang ini, berikan kemudahan segala urusannya, dan tolonglah dia dalam hal apapun, dalam kondisi apapun, ya Allah. Makbul nggak kira-kira, Pak? Makbul nggak? Mustajab, Pak, mustajab. Kita nggak tahu dari lisan siapa ini, mulut kita yang tajam. Ketika terangkat doanya ke langit, Allah langsung turunkan doa itu tanpa ada limit waktu. Doa-doa seperti ini namanya, Pak, limited edition. Ya? Edisi-edisi terbatas itu orang-orangnya, Pak, tahu? Pak, manusia-manusia yang viral di langit Allah tuh di masa Nabi sudah ada dan pernah hidup. Mereka tak perlu viral di mata manusia, tak perlu terkenal di mata manusia. Tapi di langit Allah, di langit itu ada siapa, Pak? Malaikat dan malaikat dan iya. Di langit ada siapa, Pak? Malaikat dan Allah. Itu penghuni langit. Kalau jin itu ada yang di hutan, ada yang di laut, ada yang di samudra, Pak. Ada yang di rumah kosong, ada yang di rumah mewah, ada di bar, di kafe, ada di Mutiara Gading nih. Markas yang baru-baru ini dihancurkan sama Pak Ketua dan para pasukan-pasukan elitnya. Ya. Banyak. Tapi ingat, Pak, ya. Nah, tadi saya ngomong apa barusan? Di langit ada malaikat. Manusia yang viral di langit Allah itu di masa Rasul tuh siapa, Pak? 1, Bilal bin Rabah radhiyallahu an. 2, keluarga Ammar bin Yasir. 3, Anas bin Malik radhiyallahu an, pembantu rumah tangga Rasul selama lebih dari 10 tahun. 4, Uwais Al-Qarni. Jadi ada bukunya, Pak. Manusia viral di langit Allah. Wow. Bapak tahu nggak Uwais Al-Qarni itu? Pemuda saleh, miskin yang tak pernah berjumpa dengan Nabi, tapi Nabi berwasiat, Umar, kalau suatu saat engkau masih diberikan Allah umur yang panjang, kau bertemu dengan pemuda ini, dia berasal dari negeri Yaman, di tangan kirinya di bagian jempolnya ada cacat sedikit, maka ciumlah tangannya. Sekaliber Sayyidina Umar diperintahkan untuk mencium tangan Uwais Al-Qarni. Madinah pernah kemarau panjang, Pak. Nabi perintahkan kepada Umar,
kemarau panjang. Kok nggak langsung Nabi berdoa, Pak? Nabi memberikan pelajaran kepada sahabat dan umat ketika itu. Kau cari pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni. Untuk apa ya Rasulullah? Kalau kau bertemu dengannya, kau bilang, pesan dari aku, berdoalah segera, minta kepada Allah agar hujan diturunkan dari langit ke bumi Madinah. Jauh, Pak. Alamatnya di mana ya Rasul? Kau cari saja di mana? Pelosok Makkah nggak ketemu, pelosok Madinah nggak ketemu, sampai ke Yaman, Pak. Tanya sana sini, akhirnya dia kelelahan, bersandar di rumah gubuk di dinding depan. Tiba-tiba dia terusik karena mendengar suara seorang ibu yang merintih, yang sepertinya sudah tua renta dan sedang dilayani oleh anaknya. Diintip, rupanya seorang pemuda yang tengah mengelap badan ibunya, habis mandi, Pak, disuapin makan, diambilkan air untuk mandi, ya, begitu belas kasih sayangnya kepada ibunya menyentuh hati Sayyidina Umar. Subhanallah. Bukan hanya itu saja, Pak, perlakuan pemuda ini. Dia dianggap gila oleh orang di kampungnya karena tiap pagi sore tiap hari itu menggendong sapi, ya, mulai dari anak sampai menjadi dewasa, kambing itu menjadi induk, itu dipanggul, Pak, mulai dari rumah sampai atas bukit, balik lagi. Rupanya dia melatih punggungnya karena ibunya berpesan, aku ingin berangkat haji ke Baitullah, nak. Tapi mereka orang miskin, tak punya uang. Karena saking sayangnya, dia latih kekuatan fisiknya, Pak. Akhirnya pemuda ini keluar rumah ingin mengambil air untuk ibunya karena habis persediaan air. Tapi alangkah terkejutnya ketika dilihat di luar ada seseorang yang bersandar di depan rumahnya. Siapakah engkau, fulan? Aku dari Madinah. Belum dibilang namanya Umar bin Khattab. Ada apa keperluanmu? Begini, aku diperintahkan oleh Rasulullah untuk mencari seorang pemuda. Siapa pemuda itu? Namanya Uwais Al-Qarni. Untuk apa engkau ingin bertemu dengannya? Benarkah itu perintah Rasulullah? Ya. Apa perintah Rasul? Agar aku bertemu dengan pemuda itu untuk menyampaikan segeralah berdoa kepada Allah, meminta hujan diturunkan di bumi Madinah, karena saat ini Madinah tengah musim kemarau berkepanjangan. Tahukah engkau di mana Uwais Al-Qarni? Engkau siapa? Kurang yakin pemuda ini. Aku Umar bin Khattab. Wah, mendengar nama Umar dipeluk, Pak. Ternyata sahabat dekat Rasulullah. Akulah Uwais Al-Qarni yang engkau cari. Pergi, Pak, ke tengah-tengah lapangan, ngangkat tangan, Allahumma anzil minas samai matran tawilan. Ya Allah, turunkanlah dari langitmu, ya Allah, hujan yang banyak, ya Allah. Turun, Pak. Bayangkan, kita kumpul di lapangan hari-hari, sana salat istisqa, hujan pun belum turun-turun, Pak. Dipimpin sama majelis ulama kecamatan, belum juga turun, Pak. Hadir ketua DKM, enggak turun juga, Pak. Datang Andri Amin, enggak turun juga. Ya, enggak turun-turun, Pak. Tapi cukup seorang Uwais Al-Qarni mengangkat tangan, ya Allah, turunkan hujan dari langitmu, ya Allah, hujan yang penuh berkah dan manfaat. Wah, enggak menunggu waktu 5 menit, Pak. Kenapa itu, Pak? Viral di langit Allah. Doa terangkat ke langit, malaikat tahu, wah, ini doanya Uwais Al-Qarni. Ayo kita aminkan. Allah pun menurunkan hujan. Kalau dalam Buddha kan Sunggukong, Pak, yang marah sama dewa, hujannya kan pentungnya pakai pentungan besi, Pak. Sana pula larinya, ya kan. Film Kerasakti itu, Pak. Pak Ketua nonton itu.
Nah, sungguh kong kan kayak gitu tuh. Jadi antar dewa pun begaduh. Geleng kepala Pak Ketua. Kita kan gawat kalau ada keyakinan kayak gitu kan. Ini orang gara-gara prinsipnya kerukunan umat. Wah, dah pantang tak top Pak. Di Surabaya atau di mana itu Pak, Kemenaknya membuat surat edaran agar seluruh masjid dan umat Islam di instansi-instansi membentangkan spanduk ucapan selamat. Nah, datang FPI Pak, ke Kemenak, langsung Pak dibatalkan edaran itu Pak. Luar biasa Pak ya. Luar biasa memang. Ini mengundang murka Allah itu. Nah, kalau orang yang benar, orang yang soleh diam, kata Ustaz Somad, itu berarti setan bisu Pak. Kalau ketua DKM Khairul Ummah melihat ada kemungkaran diam, jadi berubah setan bisu. Ya. Tapi celakanya ketua DKM cerita sama saya, bagaimana Ustadz udah siaga 1 pun orangnya belum datang. Udah siaga 1, wah ini celaka. Ini yang jadi DKM hari ini, dengarkan baik-baik nih. Dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah, tanya sama adik kita Imam. Syarat menjadi DKM itu dipelihara oleh Allah sampai diabadikan sama Allah. Innama ya'muru masajidallah man amanah billahi wal yaumal akhir, ya. Terus wa iqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illa 'alallah. Mereka beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, tetap mendirikan salat, tetap menunaikan zakat termasuk infak di dalamnya, dan mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Jadi yang jadi DKM itu teladan dalam salat berjamaah, teladan dalam berinfak, ya, teladan dalam beramar ma'ruf nahi mungkar, teladan dalam keberanian, ya, semua menjadi poros keteladanan. Jadi kalau ada unsur pengurus DKM, apa itukah seksi dakwah, sekretaris, bendahara, ketua, bidang apa lagi? Konsumsi ada. Pokoknya bidang apa saja tapi jarang ke masjid, itu harus diresafel kabinetnya. Kalau enggak Pak ketuanya yang kena goreng nanti sama Allah di lempengan neraka, di kuali nanti digoreng. Ini kenapa enggak dievaluasi nih? Pak bendahara mana ini? Kok jarang nih ke masjid? Geser Pak, PAW, pergantian antar waktu. Jadi bukan anggota parlemen saja. Jabatan DKM 3 tahun, 1 tahun adakan rapat kabinet, evaluasi semua fungsi tugas Pak, bidang masing-masing. Kalau ternyata banyak yang absen, tidak atau belum mampu menjadi keteladanan, sholat subuhnya jarang di masjid, isanya nggak nampak, kerja sibuk, zuhurnya jarang, asarnya letaklah zuhur, asar, maghrib itu beraktivitas, bisa sholat di luar. Yang jadi patokan itu apa? Isya sama subuh. Subuh saya di luar Ustaz. Oke lah, isyanya sajalah. Isya juga tak sanggup. Udah. Harus posisi kabinet itu dievaluasi Pak Ketua ya. Supaya apa? DKM-nya nggak kena tegur sama Allah. Ini kalau DKM-nya cuma ketua saja yang aktif, wah susah. Ketua harus marah, dan marahnya itu diridhoi Allah. Kumpul. Ante nih, antum nih semua macam mana? Gebrak meja. Oh, antum nih bagaimana? Diangkat jadi TKM. Harus begitu. Ya. Harus begitu, Pak. Ini saya tengok Masjid Khairul Ummah nih, walaupun letaknya di dalam, tidak semegah masjid-masjid yang lain. Ya, saya tadi subuh di Masjid Rodatul Muhajirin saya bilang, kita sudah punya imam tetap, Pak, imam rawatib. Ada 2 orang. Bacaannya bagus ya, ilmu Al-Qur'annya sudah lumayan. Satu yang perlu saya ingatkan, ini banyak di masjid-masjid. Sholat itu sunnahnya ya. Pertama, kalau ada orang yang sudah berazan, siapapun orangnya, dialah yang punya hak untuk mendirikan qomat, melakukan qomat. Kecuali kalau dia menawarkan hak qomatnya kepada orang lain. Azin masuk, gak berasa. Jangan orang yang baru masuk tiba-tiba kok
qomat, Allahu Akbar, menyalahi sunnah. Dan yang kedua, nih yang belum diterapkan di masjid, masuk masjid, imam tegak dulu di tengah, berdiri semua makmum, lurus dan rapatkan saf, lurus saf rapat. Baru imam, Nabi itu memerintahkan kepada Bilal, qomat Bilal. Kan kita terbalik, tengok-tengokan dulu. Banyak masjid ya kan? Mana imam nih? Siapa imam nih? Itu akibat nggak ada imam rawatib yang jelas. Nah ini udah ada yang jelas, tinggal mekanismenya, manajemennya, teknisnya. Imam tetap hadir dulu di sini. Sebelum qomat ditegakkan, dalam hadis riwayat Imam Bukhari, itu Rasul berdiri dulu di tempat posisinya menjadi imam. Umar bawa pedang meluruskan saf. Kita apa perlu pedang, Pak Ketua? Siapa yang mencot-mencot terkena goresan pedang Umar. Apa perlu pakai pedang? Pak apa? Perlu pakai pedang, Pak? Enggak perlu kan? Pakai rotan aja kan? Paku. Gitu. Yang penting imam tetapnya, ya, imam tetapnya berdiri dulu di sini. Ini sudah enak, sudah dihandle oleh dua imam. Jadi nggak susah lagi. Jangan udah qomat baru kita sibuk nyusun saf. Bukan begitu, ya. Jadi manajemennya supaya bagus, ya. Baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada pekan yang akan tentang gambaran siksa alam kubur. Nah, ini Nabi yang langsung memberitahu bagaimanakah gambaran siksa di alam kubur itu. Ikuti episode selanjutnya, ya Pak. Ini yang sudah hadir di sini. Saya ada masukan sedikit. Ini kadang-kadang kan jemaah ada juga yang lupa. Sebelum pengajian mulai nggak apa-apa Pak Ketua diumumkan oleh Pak Ketua atau adik-adik yang bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kajian ini sampaikan oleh ini, materinya tentang ini. Sepintas saja 2 menit. Di masjid-masjid begitu, mau kajian maghrib, mau kajian subuh, itu disampaikan dulu. Ini disampaikan nggak? Ada nggak rutinitas? Enggak. Udah grup. Udah bosan. Iya disampaikan juga. Jadi ada yang baru mendengar atau ada yang tamu-tamu dari luar itu biasanya tergugah. Walaupun mereka tidak tinggal di sini, ada kajian. Mereka punya waktu luang, mereka mampir istirahat di masjid sambil mendengarkan kajian. Nggak ada salahnya gitu, walaupun sudah di-share di grup, ya. Jangan bosan Pak Ketua, ya. Nanti Pak Ketua kalau cepat bosan kayak Nabi Yunus. Nabi Yunus itu karena bosan ditinggalkannya umatnya, akhirnya ditelanikan kan paus. Pak Ketua pengen ditelanikan paus. Masya Allah. Baik ya. Demikian wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang kita kaji malam hari ini dapat dengan mudah kita amalkan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.